Militer Iran mengisyaratkan perubahan strategi dalam menghadapi Amerika Serikat. Teheran menyebut konflik dengan Washington kini memasuki fase baru dan menegaskan operasi balasan akan terus berlanjut selama serangan terhadap wilayah Iran masih terjadi. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia. Menurutnya, Iran telah menyiapkan sejumlah opsi baru dalam menghadapi perkembangan perang. Meski rincian strategi tersebut belum diungkapkan ke publik. Akraminia mengatakan militer Iran memanfaatkan masa gencatan senjata untuk memperkuat kesiapan tempur. Ia mengklaim kemampuan pasukan, khususnya sektor pertahanan udara, kini berada dalam kondisi yang lebih siap dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, Akraminia juga menyinggung kemungkinan Amerika Serikat melancarkan invasi darat ke Iran. Meski menilai skenario itu kecil kemungkinannya, ia menegaskan militer Iran telah menyiapkan langkah antisipasi jika hal tersebut benar-benar terjadi. Menurutnya, operasi darat justru akan membuka peluang lebih besar bagi Iran untuk memberikan perlawanan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pasukan lawan dibandingkan serangan jarak jauh. Akraminia kembali menegaskan Iran akan terus melanjutkan operasi balasan sebagai respon atas serangan Amerika Serikat. Ia juga menyebut tuntutan untuk membalas kematian para personel militer dan pemimpin Iran yang gugur telah menjadi kehendak nasional yang menjadi dasar penyusunan strategi angkatan bersenjata Iran. Ketegangan Cina dan Filipina kembali memanas di forum ASEAN. Menteri Luar Negeri kedua negara saling melayangkan protes terkait bentrokan kapal di Laut Cina Selatan yang terjadi awal pekan ini.
memperlihatkan sengketa kawasan tersebut masih jauh dari kata mereda. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berlangsung di sela pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Pasay, Manila. Dalam kesempatan itu, masing-masing pihak tetap mempertahankan versinya terkait insiden di Laut Cina Selatan. Lazaro kembali memprotes tindakan yang disebutnya sebagai perlakuan tidak dapat diterima terhadap personel Filipina. Sebaliknya, Wang Yi menuding justru personel Filipina yang lebih dulu menyerang dan menabrak kapal penegak hukum Cina. Perbedaan versi itu merujuk pada bentrokan yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026. Filipina mengklaim seorang personel angkatan lautnya dipukul menggunakan tongkat oleh anggota penjaga pantai Cina hingga terluka. Namun, Beijing membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kapal Filipina lebih dulu melakukan tindakan provokatif. Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi juga mengingatkan bahwa hubungan Cina dan Filipina kini berada di titik yang menentukan. Ia mendesak Manila mengambil langkah yang dinilai lebih rasional, sekaligus menuduh ada pihak-pihak di lingkungan militer dan kepolisian Filipina yang sengaja memicu ketegangan atas pengaruh kekuatan asing. Hubungan Beijing dan Manila memang terus diwarnai gesekan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemicunya adalah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk di kawasan Scarborough Shoal yang sama-sama diklaim kedua negara. Meski putusan arbitrase internasional pada 2016 menolak dasar klaim Cina, Beijing hingga kini tetap mempertahankan posisinya di wilayah tersebut. Kebakaran melanda salah satu gudang milik perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, Wildberries, yang berada di wilayah Leningrad dekat Saint Petersburg setelah diduga menjadi sasaran serangan drone Ukraina pada Jumat 24 Juli. Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur Alexander Drozdenko. Akibat insiden itu, 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Wildberries menyatakan bahwa aktivitas di dua pusat logistiknya di kawasan tersebut untuk sementara dihentikan. Perusahaan juga mengungkapkan bahwa seluruh karyawan di gudangnya yang berada di Crimea telah dievakuasi sebagai langkah pengamanan. Rekaman video yang diperoleh Reuters memperlihatkan dua kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Sejak 18 Juli, 5 gudang Wildberries telah menjadi target serangan, yang mencakup sekitar 10% dari total kapasitas logistik perusahaan. Meski demikian, Wildberries memastikan tidak ada pegawainya yang menjadi korban dalam serangan terbaru. Sebelumnya, serangan pada 18 Juli terhadap pusat logistik di Kotov dan Elektrostal menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Pemerintah Ukraina menilai fasilitas milik Wildberries merupakan bagian dari infrastruktur yang mendukung kebutuhan militer Rusia. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah Rusia yang menegaskan bahwa perusahaan itu tidak terlibat dalam distribusi pasokan militer. Bersama Ozon sebagai pesaing utamanya dan sejumlah platform yang lebih kecil, Wildberries berkontribusi terhadap transaksi barang dan jasa senilai sekitar 8,5% dari produk domestik bruto Rusia. Sektor ini juga menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja atau lebih dari 5% angkatan kerja nasional. Pada Kamis 23 Juli, Reuters turut merekam kondisi gudang Wildberries di Elektrostal yang mengalami kerusakan. Serangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi Kiev yang menyasar perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian konsumen Rusia. Sejak akhir pekan lalu, Ukraina telah menyerang 4 gudang Wildberries dengan alasan fasilitas tersebut mendukung operasi militer Rusia. Di sisi lain, Kremlin kembali membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa Wildberries tidak menangani logistik militer. Rusia juga diketahui terus melancarkan serangan terhadap pusat logistik, infrastruktur energi, dan jaringan listrik Ukraina. Berdasarkan analisis data terbuka yang dilakukan harian Kommersant, serangan-serangan terbaru diperkirakan telah merusak sekitar 10% kapasitas logistik Wildberries atau setara dengan sekitar 552.000 meter persegi ruang pergudangan. Hingga kini, Wildberries belum mengungkapkan besaran kerugian yang dialami. Namun Kremlin menyatakan bahwa perusahaan tersebut beserta pelaku usaha kecil dan menengah yang berjualan melalui platform Wildberries telah mengalami dampak finansial akibat rangkaian Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengingatkan bahwa pemanfaatan aset negara yang dibekukan untuk membayar klaim di masa mendatang dapat menjadi preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Melalui akun X, Araghchi menyatakan bahwa penyitaan aset milik suatu negara demi memenuhi klaim yang tidak berkaitan secara langsung merupakan langkah yang berpotensi memicu praktik serupa di tingkat global. Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang menyambut atau memperoleh keuntungan dari penggunaan dana tersebut perlu menyadari konsekuensinya. Menurutnya, jika penyitaan aset negara menjadi hal yang dianggap wajar, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi aset negara manapun, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat berencana menggunakan dana Iran yang berada di bawah kendali Amerika Serikat untuk menanggung berbagai kerugian yang berkaitan dengan kapal, muatan, maupun aset lain yang terdampak. Sementara itu, pada Kamis, Kongres Amerika Serikat kembali membahas resolusi kekuatan perang atau War Powers Resolution. Resolusi tersebut pada dasarnya bertujuan meminta Presiden menghentikan keterlibatan militer di Iran hingga memperoleh persetujuan dari Kongres apabila disahkan oleh kedua kamar. Meski demikian, langkah ini lebih bersifat simbolis karena banyak presiden sebelumnya tidak mematuhinya dan ketentuan tersebut belum pernah diuji secara hukum. Dalam proses pemungutan suara, rancangan resolusi disetujui di DPR dengan hasil 214 berbanding 208. Namun usulan itu gagal lolos ke Senat setelah memperoleh 47 suara mendukung dan 49 suara menolak. Hasil ini dinilai menarik karena saat pembahasan pada Juni, ketika gencatan senjata masih berlangsung, rancangan yang sama sempat mendapatkan dukungan di Senat. Pemungutan suara tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran publik Amerika Serikat yang diperkirakan akan bertambah apabila harga bahan bakar terus naik dan konflik berkepanjangan. Di sisi lain, hasil survei terbaru menjadi sinyal bagi Partai Republik. Meski pendukung MAGA yang merupakan basis utama Donald Trump selama ini cenderung mendukung perang, jajak pendapat menunjukkan sekitar 1 dari 5 responden kini menginginkan agar konflik tersebut segera diakhiri. Ukraina kini mengubah cara memburu kapal-kapal Rusia di Laut Hitam. Alih-alih menerbangkan drone dari dekat medan tempur, pasukan Kiev meluncurkannya dari pangkalan yang berada jauh di belakang garis depan. Setelah mendekati sasaran, kendali drone baru diambil alih operator untuk melancarkan serangan.
Strategi ini digunakan guna mengganggu jalur logistik Rusia menuju Crimea. Operasi tersebut dijalankan Brigade Sistem Nirawa ke-414 Magyar Birds. Mengutip Reuters, drone diterbangkan secara otomatis menuju area target sebelum operator mengendalikan tahap akhir serangan. Dengan pola itu, tim pengendali tetap bisa beroperasi jauh dari garis depan sehingga lebih sulit dilacak maupun diserang balik oleh Rusia. Komandan Batalion, Ray, mengatakan pasukannya menjalankan operasi hampir tanpa henti. Sasaran mereka bukan hanya kapal perang, tetapi juga kapal tanker, kapal kargo, derek terapung, hingga berbagai fasilitas pendukung logistik di sekitar Crimea. Menurut Ray, strategi tersebut dirancang untuk memperbesar tekanan terhadap Rusia dengan memutus jalur pasokan menuju Crimea yang menjadi salah satu pusat logistik utama Moskow. Selain kapal, Ukraina juga diklaim menyerang jalur kereta, jalan raya, penyeberangan feri Kerch, serta infrastruktur energi yang menopang operasi militer Rusia di wilayah tersebut. Sejak memasuki fase baru pada Juli, pasukan di bawah komando Robert Magyar Brovdi mengklaim telah menghantam lebih dari 180 kapal dan target laut lainnya di sekitar Crimea. Meski begitu, Reuters belum dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. Di saat yang sama, Rusia juga meningkatkan serangan ke pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, terutama Odessa. Kondisi itu membuat persaingan di kawasan perairan semakin sengit karena kedua pihak sama-sama berupaya mengganggu jalur logistik lawannya. Ray mengakui perang drone kini berkembang menjadi adu teknologi dan strategi. Menurutnya, setiap keberhasilan serangan akan diikuti upaya Rusia mencari cara untuk menangkalnya. Meski begitu, ia menilai operasi tersebut telah mengganggu distribusi Rusia sekaligus meningkatkan moral pasukan Ukraina.